Selamat malam. Nyer. Kristen Muslim bang, nyanyi. Kristen. Namamu itu bagus sih. Silakan Gurunda. Nyanyi. Nyer. Kristen nyer. Ada yang bisa Apa yang ingin kau sampaikan nyanyi? Silakan. Oten-oten berkurang ini bah, naik karena pada di hostnya RK. Oh, liar nih. Tadi saya sudah lihat apa lagi para muslim juga di apa lagi Yanuin sama bang itu si Joseph juga. Diapain? Diskusi mau kau jam mau kau curhat diskusi mau kau. Silakan. Kenapa Kristen nyembah Lucifer? Nah, silakan Gurunda. Kenapa? Iya, karena Kristen menyembah bintang timur. Satu-satunya makhluk yang bergelar bintang timur itu hanya iblis yang ada dalam kitabnya orang Yahudi. Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15 itu jelas. Makanya orang Yahudi itu memandang Kristen ini sebagai agama pagan. Kenapa? Karena menurut mereka Kristen ini penyembah bintang timur atau Hillel bin Zakar. Artinya penyembah Lucifer, gitu bang. Dan memang terbukti, itu betul. Kami Islam mengakui itu. Bahwa saudara Kristen ini memang menyembah setan. Gitu bang. Oh, iya. Saya cuma bertanya doang sih. Kenapa dibilang Lucifer? Ya itu dia bang. Karena saudara Kristen itu tadi menjadikan kemudian pencipta alam semesta itu pensiun dan digantikan oleh makhluk yang bernama Yesus. Itu aja poinnya. Iya, saya Kristen menggantikan kedudukan. Tidak ada pertanyaan? Ya itu doang sih. Sanggahan? Ada sanggahan? Udah. Oh iya. Oh, berarti kamu setuju menyembah Lucifer ya, bang? Ya memang Lucifer itu yang disembah sebenarnya. Ih, mantap Kamu kau. Kristen apa Islam sih? Enggak Kristen sering kita dialog sama saudara Nyanya ini. Terus mau tanya apa lagi dong? Ya sih. Maksudnya kalau misalnya saudara sudah sadar, itu kenapa masih melakukan penyembahan kepada Lucifer? Kalau sudah sadar, gitu loh maksudnya. Ya karena kan sudah tahu bahwa yang pengaruh apalagi keluarga gitu. Belum ada sanggupan gitu. Nah, dia belum sanggup untuk keluar dari sana gitu maksudnya ya. Keluarga sih. Takutnya dikucilkan gitu. Lagi. Tapi masih sering ke gereja juga. Ya karena disuruh. Kalau tidak disuruh dimarahi. Aku dong. Belum mandiri. Bagaimana itu? Saya belum mandiri. Lebih belum takut bisa ambil Ya. Lebih takut. Maksudnya saya gini loh. ikut live-nya bang semua cuma mencari ilmu lagi ya. Buat menguatkan begitu saja. Oh, kodong. Labil ki kodong. Ya kalau apa yang dialami kemudian oleh saudara itu Al-Quran sudah terangkan di ayat 130 surah Al-Baqarah ayat 170. Al-Quran sudah menerangkan seperti itu, bahwasanya apa yang mereka sembah selain daripada Allah itu adalah ajaran dari nenek moyang mereka. Nah memang betul. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kalau orang Kristen ini ditanya, siapa yang mengajarin kalian menyembah makhluk yang mengaku Yesus bintang timur? Pasti mereka akan berkata nenek moyang. Nenek moyang kami, bapak kami, orang tua kami. Nah Al-Quran itu sudah menerangkan Al-Quran itu bukan wahyu dari Allah, maka nggak mungkin Al-Quran ini bisa diiyakan.
Nah, sama seperti pengakuan saudara kita tadi nyenye. Siapa yang mengajarin? Kalau sudah sadar, takut sama orang tua karena sudah diajarin sama orang tua. Tanya orang tuanya nanti begitu juga jawabannya. Ya, doktrin. Tanya orang tuanya pun akan menjawab, itu dari orang tua saya. Orang tuanya ditanya, oh itu dari orang tua saya. Sampai kepada Paulus ujungnya. Paulus nanti ditanya, siapa yang memerintahkan kamu mengajarkan orang untuk menyembah kepada makhluk yang datang kepadamu mengaku Yesus? Ya makhluk itu. Siapa itu? Yesus. Yesus mengatakan apa? Tidak, aku tidak mengenal kalian. Matius 7 nomor 23. Nyahlah daripada kalian semua, aku tak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu pengakuan Yesus. Artinya sebelum diusir dari Yesus keluar dari kelompok sana, bagaimanapun caranya dan seperti apapun susahnya. Karena kenapa? Ya sengsara di kehidupan berikutnya itu kehidupan yang kekal. Bukan ece-ece, tapi selamanya seumur, bukan lagi dikatakan seumur usia di bumi ini, enggak, tapi dalam kehidupan kekal. Jadi mati dalam keadaan menyembah bintang timur, artinya Cuma mati izin dulu, dalam Bang Juma. neraka selamanya. Iya, silakan. Ya ini itu ya, selamat malam semuanya. Selamat malam. Kristen ya Pak? Puji Tuhan, alhamdulillah. Kristen subhanahu wa ta'ala. Aduh, Masih Jadi kita kanam. sampai lagi. Subhanahu wa ta'ala gimana jadinya? Sekarang baik dong. Ya, tinggal bicara. Biar itu. Enggak apa-apa, biar enggak gak apa-apa, ngantuk. sabar, lanjut. Silakan Gurunda. Biar gak ngantuk. Santai aja. Juma itu tadi kamu di roomnya si RK itu katanya Juma sini gitu. Jangan di sini satu-satu yuk, di sana yuk. Host moderatornya dari Muslim aja nggak apa-apa. Apa, Gimana? Kian? Siapa roh kematian? Dia itu Boleh, pembohong, pendusta. Dia itu pendusta, penipu, pembohong. Dulu Jangan begitu, saya jangan dinaikkan, disuruh buka data. Saya sudah tunjukkan data. Tapi dibilang Gini, saya Juma, tidak gini, tunjukkan data. Katanya gini. Dia pembohong, Sekarang pendusta. 1 lawan 1. Nanti Boleh. bagian Tapi jangan di komalnya netral. Boleh enggak? Jangan di Boleh. komalnya dia. Karena saya ketika naik di atas itu di mute. Saya berbicara di mute. Ini pakai Berbicara waktu. di mute. Boleh. Ini pakai waktu. Tapi harus buka data dan bukti. Ya boleh. Gimana? Ya. Tanya sama dia kapan. Ini Tapi di sekarang. komalnya netral ya. Kalau Iya, ya udah naik kamu di sana. Oh, ya. Nanti saya udah bilangin. Nanti moderatornya nggak apa-apa. kenapa nggak suruh dia ke Bang, sini? dia maunya PK, udah pernah aku tawarin, dia PK, dia nggak mau. PK dia, Oh, abang left cari dia koin. left. Cari Iya, koin cari gitu. koin. Iya, Ini bukan dia PK. PK bang, udah Cari pernah aku koin. tawarin. Tidak, Kalau ini bukan dia PK. itu benar-benar murni ilmu, dia harusnya bertamasya keliling ke komal-komal Islam seperti yang saya lakukan. Tapi dia cuma ada di komalnya terus, di komalnya ngarang-ngarang sendiri. Enggak, dia Begitu tuh kita ganggu. naik, kita di mute. Sama aja Gitu. juga. Di sini juga di mute dia. Silakan Anda bicara dengan baik, kita kasih ruang kok. Kita 8 orang Islam di sini, Anda sendiri, kita biarkan Anda berbicara sesuai dengan data yang ada. Kurang apa lagi coba? Mana pernah TV? Itu untuk Mana saya itu membuktikan bahwa komal Islam itu ya lebih berakhlak. Nah, memang ya, akhlak itu kan dari Islam aja, nggak ada dari yang lain. Nah, coba saya bertamasya pergi ke komal orang Kristen. Begitu saya naik, semua nyahut menggonggong. Kenapa? Karena ketakutan. Enggak, lu aja cuma yang ngerocos itu. Kamu itu nggak ada etika kalau ngomong. Mulutmu itu jahat itu. Makanya kau itu Mulai. sering dibuang. Saya Mulai. cuman bertanya tadi, tolong pada masa penginjilan Yesus selama 3 tahun ada tidak Yesus menyinggung tentang kerasulan Paulus? Itu aja. Oh, satu Lu RT kalau kamu. diskusi dengan yang maksudnya yang positif aja. Tian, kau lawan saya Nah, dulu. ini- Sabar, usaha kamu ini- rendah. Ini sudah positif ini loh. meluruskan Pertanyaannya pikiran. membangun iman Kristen.
kalau Cuma Kristen ini itu meluruskan agama benar, pikiranmu yang sesat. pertanyaan Kalau mau diskusi, ini itu adalah jaga pertanyaan yang benar-benar membangun Jangan yang dibahas iman itu Kristen selangkangan supaya semua. menjadi. Loh, Makanya yang saya ilmu kamu tanya itu apa? terbatas. Yang Kalau saya tanya diskusi apa? diskusi Yesus tentang penginjilan selama 3 tahun. Cuma Selama kau penginjilan itu- masa tersebut, adakah Yesus mengulas, menceritakan tentang kerasulan Cuma, Paulus? Kau itu kalau Itu loh. memang udah kalah, kamu itu menghujat, memaki. Kamu kan sering memaki-maki dulu kan? Kemarin kamu katain fisik orang lonteng-lonteng. Itu yang diskusi Islam yang baik Siapa itu. yang saya katain ngelonte? Siapa? Alah, Siapa? itu kamu. Siapa dari yang saya situ- katain kayak gitu? Gantian. Siapa? Dari Siapa situ yang saya penilaian katain kayak orang. gitu? Muslim pun menilai sebenarnya, cuman karena memang nggak enak aja itu kamu. Siapa yang ada saya di katain sini. kayak gitu? Siapa yang saya katain lonte? Itu siapa? Jadi kalau diskusi itu Siapa? kata jaga kalimat biar kau itu dihargai kalau mau dihargai. Saya tidak butuh pakai penghargaan otak. dari penyembah Lucifer. Ih, Kalau kau pakai otak nggak Ya mungkin kan kau kau mau Kristen. diskusi. Terus Nah. kalau diskusi Kalau mau kau pakai otak maki-maki dalam itu andalanmu berdiskusi, gitu. dalam beragama, nggak mungkin kau Kau Kristen, nggak berdiskusi mungkin. dengan Kau itu masih kalimat-kalimat tetap jorokmu. Kristen karena kau nggak pakai otakmu, makanya kau masih Kristen. Kalau kau Kristen nggak Ih, mungkin kau masuk Orang Kristen pakai otak. itu Nggak orang mungkin Kristen pintar-pintar kamu. cuma. Orang Kristen itu orang pintar, orang hebat, orang cerdas, nggak seperti Muslim kayak kau botol. Nah, Mana coba ada saya, kau? coba saya tanya kepintaranmu tentang Kristen, ya. Alah. Siapa yang menciptakan tangannya Yesus? Nah, kan? Terus siapa yang menciptakan? Katanya cerdas. Siapa yang menciptakan? Katanya cerdas. Katanya tadi cerdas orang Kristen. Saya katakan Kristen itu tidak berakal kalau berbicara mengenai kekristenan. berakal. Dari hal dunia memang Kristen itu pintar karena Allah memberinya Karena- otak. Karena Tuh. Nah, ngapa sekarang mulutmu kalau kotor? dibilang diuji Gini. agamanya, kalau Baru diuji saya tahu, agamanya, Kristen itu seketika menjadi orang Kenapa gila. mulutmu Kutanya kotor? siapa Kan yang ajaranmu menciptakan sendiri tangannya yang Yesus? mengatakan bahwa di surga kalian itu Siapa pesta yang rindu. menciptakan tangannya Yesus? Kutanya sama Moyo. kotor Siapa yang gitu menciptakan pikiranmu. tangannya Yesus? Jadi nggak heran orang mulutmu aja kotor, pikiranmu kotor karena Siapa yang menciptakan tangannya Yesus? Nggak bisa jawab. Karena di ajaranmu Kenapa? di- Karena disuruh- otaknya langsung sungsang. Otak langsung sungsang. Kalau membahas Kristen itu otak nggak boleh dibawa. Orang Kristen wajib hukumnya tidak boleh bawa otak kalau membahas kekristenan. Wajib gila. Itu Kristen. Wajib. Coba aja saya tanya siapa yang menciptakan tangannya Yesus? Apa jawabanmu? Selangkangan. Mentang-mentang Tuhanmu keluar dari selangkangan yang kau bahas. Ya kan? itu nabi palsu kau Ya, nabi palsu. Yesus mengatakan nabi palsu itu pengikutnya menyembah Yesus. yang Maju datang setuju? di Gua Hira itu yang Enggak ada dalilnya. Itu. Mana dalilnya? Ayo, kita Di buka, dalam kita kitabmu. buka. Mana Ada. dalilnya dalam kitabmu? Banyak Oke, silakan. di nubuatan nabi Silakan, palsu. silakan. Ya, makanya saya- Silakan Anda tunjukkan. Di sini. Silakan Anda tunjukkan. makanya saya Silakan. mau di sini diskusi yang baik. Kamu datang ini kan saya udah bilang tadi moderatornya silakan. Ya kamu. mana? Kamu Kamu kan- menuduh nabi palsu dari goa mana? Tunjukkan. Yang ada Ya Tuhan udah palsu sini keluar mau dari buktinya, goa. itu si RK itu RK aja kamu berdiskusi. Moderatornya dari kamu RK gimana? itu sudah berapa kali? Sudah berapa kali saya hantam rahangnya? Udah berapa kali si RK saya hantam Ya rahangnya? udah sekarang kamu buktikan, jangan Kenapa- mulut congormu itu. Kenapa kamu bau suruh mulutmu saya itu. ke sana? Suruh dia ke sini. Kenapa Suruh kau dia ke sini. ngatur? Dia Suruh kesini dia udah kesini. penuh roomnya, udah penuh roomnya Ya ini. saya minta salah satu dari kami turun. Aku Suruh ke turun, sini. aku turun. Berani enggak dia ke Aku sini? turun. Berani enggak dia ke sini? Coba aku tanya. Berani enggak? Yang itu yang janda-janda itu yang di atas turun itu. Nah, itu kau Mas katakan tadi Janda. mulutmu baik. Tadi katanya mulutmu bagus. Lah, Kamu bro, janda katanya emang kenapa? Salah itu. Kau bilang mulutnya salah? orang enggak bagus, tapi mulutmu emang salah. apa? Emang dari Lebih kata-kata kacau apa yang lagi salah di situ? mulutmu. Ya udah Nggak gini bagus kita perempuan buat room, digituin. jangan room ini room yang lain Apa? aja gimana? Assalamualaikum. Kenapa? Bagaimana kalau kamu tawari dia Agustus offline dengan saya? Mau enggak dia? Gimana? Di Jakarta kan ada pendeta Pakai sudah waktu. empat pendeta tiga pendeta yang meng-ACC untuk offline. Mau enggak dia 10 ketemu dengan saya offline? Tanya RK. Mau enggak? Di sini aja 10 Tidak boleh ustadz yang bawa- murtadkan cuma di sini Tidak 10 ustadz boleh. yang murtadkan. Bawa buktinya mayoritas siapa, bro?
Kristen sudah menghalalkan coba lihat segala macam perkembangan cara. Lihat perkembangan Kristen Semua di cara Indonesia sudah itu makin dilakukan melebar Kristen. gitu. Kebenarannya itu mulai Semua terungkap cara gitu. sudah dilakukan oleh gereja untuk memurtadkan, mengajarkan orang menyembah kepada Lucifer. Nanti Tapi kau tetap pun aja itu minoritas. pasti Kan murtad, menyakitkan. percaya. Menyakitkan. Kau itu nanti Menjajah, murtad. merampas, membunuh Percaya pada aku, 350 murtad kau tahun itu lamanya, tapi tidak berhasil. Nanti kau Tetap dibaptis sama aja kencing kambing kamu. minoritas. Tapi ada juga manfaatnya Kristen ini, meskipun secara lembaga Saya tidak ada kamu sebenarnya, dibaptis, tapi kamu manfaatnya nanti adalah kencing kambing karena sama tai adanya kambing. Kristen, babi di Indonesia berkurang. Karena adanya Kristen, Ya. anjing di Indonesia berkurang. Kan? Berak nanti Itu manfaatnya diberakin Kristen. babi mukamu nanti ya. Kalau kamu mau Jadi babi karena Kristen yang jadi anjing. ya nanti tai babi itu diberakin Manfaat ke Kristen mulutmu. itu, Tai manfaat babi itu nanti Kristen diberakin ada, ke mulutmu. babi berkurang. Manfaat Kristen ada, anjing gila berkurang. Babi itu nanti tai babi itu diberakin ke mulutmu gimana mau? Itu fakta bro, itu fakta. Dalam tubuhmu banyak babi. Iya, tai babi. Itu nanti kasih di mulut. Tainya babi juga kau makan, kau bilang. Oh, Ya udah gimana? bagus. Ya, suruh RK hadapi saya offline Jakarta tanggal 13. Gimana? Berani nggak dia? Rumah mana yang Tanya, sampaikan ke dia, ditantang. Rumah mana yang dipakai ini? Sampaikan ke RK Rokemantian, sampaikan. Kamu ditantang Bang Suma offline di Iya. Jakarta bersama dengan Cuma 3 kodok. pendeta. Sampaikan ke dia. Satu Sampaikan dia ke dia. katanya itu 100. Oh sini, saya perintahkan ini babi ngepet ini turunin aja, nggak ada gunanya. Manfaat kan? Kristen Udah. di dunia adalah mengurangi angka Rumah- babi. Makasih pemakan hama. Agama pemakan hama. Hama itu racun, malah dimakan. Dasar Ada gunanya. kucuk. Kalau nggak ada Agama dia rendah. kan, biarlah hama berkurang banyak, jangan terlalu dihabisin. Nah, biar dia. Depan saja. Depannya dingin. Pemakan. Iya bang. Daripada kita yang setengah Makan mati hama. berburu hama ya, mending dia lah yang dipergunakan kan lumayan. Betul. Saya mau pelihara 100 orang untuk simpan di kebunku untuk habiskan hama di sana. Ada nggak yang kayak Tian ini 100 orang ya? Simpan di kebun untuk menghapuskan hama yang ada di sana, hama babi. Tinggal disuruh dalam singkong ya, ya udah hidup dia di situ. Iya. Dia jaga singkong kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke operator bahkan Malam. Iya. Gini Bang Zuma, sedikit saya mau mengomentari masalah RK lagi nih Mas Bang Zuma. Iya, silakan bang. Tadi saya kebetulan lewat di beranda, saya dengarkan ada umat muslim yang bertanya jawab di situ. Saya sedikit tersinggung di sana. Saya dengarkan cuma sebentar sampai saya terpikir, kenapa kok dia tidak berhadapan dengan Bang Zuma? Tapi kenapa orang muslim berkomentar di sana gitu. Ingin membenarkan ini itu tetap dibantai dengan dia. Saya sangat berharap sekali kalau bisa si RK ini memang harus berjumpa dengan Bang Zuma di room yang tertentu gitu. Tapi apakah dia Ya berani? netral bang ya. Betul. Iya. Ya itu coba aja disampaikan ke sana. Disampaikan karena dulu saya sering diskusi sama dia pada saat dia masih bagus, masih waras. Diskusi dengan saya itu masih terarah. Saya malah naik ke komalnya dia, menyanjung Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Tapi sekarang ini mungkin dia pikir dengan cara kayak gitu tidak baik. Mungkin dengan cara sekarang baik menurut dia. Silakan aja teman-teman Kristen sampaikan ke RK. Saya tantang dia untuk offline, ketemu langsung gitu ya. Ketemu langsung dengan dia untuk diskusi. Kedua, kalau dia ingin diskusi di TikTok di komal yang netral. Apakah di komalnya Bang Billy Yahudi yang netral, silakan. Jangan di Kalau- tempatnya dia, karena saya sudah berapa kali ke sana
itu di kick dan di mute. Dan saya Sampai tidak mau pakai PK itu sudah tidak benar, niatnya itu pakai cari uang dia itu. Tapi dia maunya PK, Bang. Dia udah ngomong. Masalahnya dia butuh uang buat berobat. Kan dia seminggu sekali masuk rumah sakit, Bang. Gak ada uang, Bang. TBC ya? Iya. Kayaknya udah cuci darah deh seminggu sekali. Sampai saya melihatnya itu Mudah-mudahan sembuh. kok miris sekali. Enggak, Bang. Gak sembuh. Assalamualaikum. Berbicara seperti itu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gurundaku semuanya. Ya, sehat selalu Gurundaku, Bunda Rahma. Iya, baik Bang. Masya Allah. Tadi saya pinginnya itu cambuk itu yang Tian tadi itu. Cuma ya, enggak apa-apalah. Masih ada Gurunda juga. Memang penghujat itu Bang. Itu penghujat dari dulu dia tuh suka menghujat. Mungkin saran aja, Penghujat, mungkin yang Islam enggak usah masuk di roomnya RK aja. Ya, ngapain kita nonton manusia-manusia lesbian itu? Halo. itu tadi Bang Halo. Ya, saya selalu Gurundaku. Ya, mungkin saya dibawa aja Gurundaku. Iya Bang, iya Bang. Siap Bang, siap. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin saya begitu saja Bang Zuma ya. Saya hanya Baik Bang, baik. Nah itu saja Bang Zuma. Saya merasa seperti bagaimana gitu. Saya mau berbicara di sana tidak ada, kurang berpengalaman saya. Tapi ya. Iya. Saya ingin sekali tuh berdebat dengan Bang Zuma. Pasti saya tonton. Saya tinggalkan pekerjaan saya pun jadi. Iya Bang. Insya Allah. Ya udah Mas Zuma. Semoga sehat selalu. Saya hanya ingin berbicara seperti itu. Baik Bang. Kadang-kadang mungkin tidak terbaca kan. Selalu saya hanya ingin berbicara. Ya, cukup ya. Oke, cukup. Saya mau berpamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koko Andi dulu nih. Ya, tadi halo Koko. Kenapa? Saya mau bertanya sedikit aja gitu. Anda Muslim apa Kristen? Saya Kristen lah, biasa orang pintar. Mau bertanya, tapi nanti jangan lupa nanti ditanya balik diskusi ya. Ya, aku bertanya gini aja sama si Juma biadab ini. Ngeri kali mulutnya. Kali mulutnya, Cai. Baluap. Enggak apa-apa pun dikasih dulu kesempatan bertanya. Oh, itu mulut. Iya, Bagi tapi mereka saya ngomongnya memang udah itu, Bang. biadab. Saya memang biadab bagi mereka. Karena saya hancurkan pertahanan mereka. Karena saya ini adalah pemburu Lucifer. Wajar mereka sakit hati sama Bang Zuma, wajar. Apa-apa. Orang yang paling dibenci di Indonesia ini oleh mereka itu Bang Zuma namanya. Teman saya juga, aku kenal dia tuh Bang Zuma. Jadi kalau dibilang biadab, kurang ajar, penghujat, penista, ya nggak apa-apa. Ada kantor polisi kok dekat, tinggal di laporan aja. Bang Zuma adalah biadab Pak, lapor. Ya, bikin laporan, serentak. Bikin laporan. Pasti saya dipanggil. Dia terus diajak Tapi- ngopi kan, Bang? Tapi pada saat itu ya kita harus berdata kan. Ketika saya mengatakan kalian penyembah Lucifer, penyembah bintang timur, ya Anda melaporkan saya, berarti saya kan lapor balik. Karena terbukti itu betul. Anda yang harus masuk, bukan saya. Pencemaran nama baik namanya tuh. Begitu kawan. Saya lihat ini noten di Indonesia udah patah semangat semua nih. Udah frustasi Bang Andi, udah kehabisan bahan. Gak ada perlawanan. Ayolah yang berilmu lah. Kenapa sih? Gotik. Kalau RK mau diskusi terbuka, saya ongkosin deh pesawatnya belum pergi deh. Bener. Saya kasih honor 5 juta deh, cash. Saya jual babiku. Ada kan babiku di hutan tuh. Saya suruh nangkep dia, baru saya suruh jual. Masya Allah.
Ayolah oten-oten. Itu tuh si Tian kafir laknatullah minta lagi permintaan. Sudah aku tolak. Nggak ada manfaat Bunda Rahma. Gotik. Bikin emosi aja, jangan sampai kita ini nggak kontrol. Gotik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau Ya, disampaikan? saya Muslim. Saya tinggal di Jakarta. Saya sering mengikuti room-room yang ada Bang Zumanya begitu. Jadi saya hanya mau menyampaikan terima kasih Bang Zuma, ini sudah kasih banyak saya pengetahuan tentang Islam gitu. Hanya saja saya kadang ini begini Bang Zuma, saya mau tanya, saya tertarik dengan sejarah perang salib Bang Zuma. Mungkin kan sedikit ya mengulas tentang hal itu Bang Zuma, karena memang saya mempelajari perang salib ini kan suatu peristiwa yang merubah kekuatan antara dua agama ini gitu, Kristen dengan Islam begitu. Jadi mungkin kalau nanti ada kesempatan Bang Zuma bisa menerangkan sedikit tentang sejarah perang salib ini. Hanya itu sih Bang Zuma. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan buat Bang Zuma, saya banyak sekali mendapatkan pelajaran dari keimanan yang saya imani sekarang ini, agama Islam ini. Hanya itu saja sih. Saya mohon turun ya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Beril, kemarin ya yang lebih duluan tadi. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum, Kecil. bunda-bunda. Suaranya Bun. Gemini kecil suaranya Bunda Gemini. Iya. Assalamualaikum bunda-bunda semua, Bunda Esti, Bunda Rahma, Bang Zuma. Waalaikumsalam. Bunda-bunda semua, saudara-saudara muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan, boleh kasih masukan sedikit Bang Zuma, untuk Bang Zuma yang tercinta, yang tersayang. Halo Bang. Halo. Jumpa lagi jauh dari udah. Iya. Halo. Ya, Halo. mengenai Gimana? Ya, mengenai masalah si RK tadi itu Bang. Jadi saya nih mohon Bang minta sama Abang. Kadang-kadang saya sedih, saya selalu lihat komal Abang pergi ke room oten-oten tuh. Sementara di room itu Abang di gimana ya, satu ngomong, nggak ada etika. Macam pasar loak, macam pasar malam. Terus terang saya sedih juga apanya gitu kan, mendengarnya gitu kan. Nah, jadi kalau kalau memang ada diskusi sama RK tuh, memang bagus kata Bang Zuma tadi, pilih tidak punya adab, kata-kata kotor, sementara mulut mereka sendiri udah serasa jamban. Saya sedih Bang, terus terang aku sedih. Soalnya kenapa? Nanti aku pikir, aduh Bang Zuma kayak gini, nanti sakit lagi Bang Zuma. Room muslim tengok 8-9 orang di satu room itu ngomongnya gantian. Tapi kalau Bang Zuma masuk ke room oten, itu ngomong semua ngomong. Macam pasar malam. Gitu. Nah, hanya itu aja Bang yang sampaikan Bang. Mohon maaf Bang. Macam gereja lagi karaokean. Iya, lagi dangdutan.
Kayak gitulah kira-kira bang. Jadi aku terus terang bang, aku kadang-kadang abang nggak live, aduh, Bang Zuma sakit lagi nih atau gimana gitu kan. Jadi maksud aku tuh bang, mohon jaga kesehatan abang, jangan terlalu emosian menghadapi orang. Kalau bisa jangan masuk ke rumah-rumah OT itu lah bang, gitu bang. Kalau memang ada diskusi ke mereka gitu, ada misalnya RK ngajak diskusi atau si Bom ngajak diskusi atau ini, jangan masuk ke rumah orang tuh bang. Kenapa sih mereka tuh nggak mau masuk ke rumah kita, rumah Muslim? Satu-satunya kan ngarep koin mungkin, gitu. Iya kan? Bang, mohon maaf ya bang atas semuanya. Mudah-mudahan Bang Zuma sehat, dilindungi Allah. Amin. Dilindungi Allah bang. Para mujahidku, terus terang nih ya, abang nih orang yang ku cintai setelah anakku. Eka juga, masya Allah. Iya bang. Masya Allah. Bang. Oke bang, Bunda Rahma, Bang Handi semuanya. Salam kompak, salam semangat semuanya. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya izin turun ya bang. Bunda Rahma, I love you Bunda Rahma. I love you too. Iya, semangat. Oke, Masya Allah. Terima kasih Bun. Iya, oke. Assalamualaikum bang, izin turun bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, makasih. Hilang kak tadi. Aduh. Salah jaringan. Iya. Terus hanya ada orang bilang I love you ke saya. Iya deh, terima kasih. Iya bun. Aku terus terang semangat sama Bunda Rahma. Memang tetap aku wajib mencintai saudara muslim, apalagi mujahid. Wajib hukumnya bun. Apapun ceritanya tetap aku sayang sama kalian semua. Oke. Terima kasih dukungannya Bun. Soalnya Bunda Rahma baru ngerasain ternyata ada idola aku gitu ya Bunda Rahma ya. Ada dong, ada. Bunda Esti juga, semuanya. Selama ini Bunda Rahma rasakan netizennya yang banyak. Jadi kaget dia, ada yang bilang I love you sama aku. Iya, ya pokoknya tetap semangat Bunda, tetap semangat. Oke, Bun. Sehat selalu ya Bun. Assalamualaikum. Aduh, kayak mana nih aku turun nggak pandai. Turunin host. Ya, oke, makasih ya host. Ya, sama-sama. Barakallahu fiik semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih semuanya teman-teman yang ada di YouTube juga. Makasih Bang Ujang Taryana, makasih Bang Andi, makasih Bunda Rahma, makasih semuanya, makasih. Mau kemana Sehat bang? selalu, amin. Mau kemana bang? Mau kemana? Ke sini. Terus kok ngomong makasih. Mau ke sini. Banyak sekali. Moderator makasih yang di YouTube, makasih. Mau kemana kok bang? Enggak. Ucapin terima kasih aja. Ya tumben soalnya. Makasih. Ada aja. Amin. Makasihnya amin. Ya disapa tuh tamunya. Bojan. Halo Bojan. Kenapa di mute Bojan? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada yang seperti kenapa ketawa? Enggak, seperti mimpi ketemu sama Bang Zuma di atas Jangan mimpi. Mimpi kah diri? Ada yang mau disampaikan Bang? Oke, untuk semuanya, khususnya untuk Bang Zuma, sehat selalu Bang. Pokoknya saya setiap hari nonton Bang Zuma. Keluarga aku dapat, pasti saya subscribe channel YouTube-nya Bang Zuma. Terima kasih. Iya, sama-sama. Masya Allah. Oke,
mungkin itu saja Pak. Keren. Sabar Pais, Waalaikumsalam kan lagi ada orang warahmatullahi ngomong. Waalaikumsalam Pais, Hasibuan. Kalau ada orang ngomong diam dulu bang. Ya silakan Pais Hasibuan. Apanya perbedaan Yesus itu sama Allah Pak Bang Juma? Ih, Kristen apa Islam kamu, Pak Is? Ya Bang Juma. Pais agamanya Ya. apa? Itu hostnya bertanya. Host suaranya kecil host, pakai handset host. Pais Hasibuan bang, abang agamanya apa bang? Islam Bu Islam. Mati meja. Silak. Masa Masa Islam dia tidak bisa tanya apa membedakan bedanya? antara Allah? Apa? Masa disetarakan dengan Enggak. Yesus? Ya kan maksudnya itu kan Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa satu. Jadi kan Tuhan ini sekarang jadi banyak. Itu maksudku. Tuhan perjelas. Kalau Tuhan Maha Esa ya itu kan Esa itu kan satu. Ini kan sekarang jadi banyak Tuhan ini. Yang banyaknya Tahu mana? dia. Kemarin ada yang ngomong Esa itu maha besar. Iya Allah Maha Besar. Ingin memperjelasnya ya. Kalau banyak Tuhan kan Bu, ya bumi ini berantakan kan? Nah kamu berapa Tuhanmu? Ya satu Esa. Muslim dia ini. Udah. Terus kamu mau nanya perbedaan apa? Perbedaannya kan sekarang yang istilahnya sekarang kan banyak bertanya-tanya Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan ini kan agama lain kan gitu. Yang maksudku aku mempertanyakan sama Bang Jumai, sebetulnya Tuhan itu berapa, itu yang maksud. Biar sebagian tahu itu. Tuhan itu satu. Tuhan itu cuman Allah, nggak ada Tuhan selain Allah. Kalau yang lain itu hanya Tuhan-Tuhanan. Amin. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Yang lainnya itu cuma Tuhan-Tuhanan aja. Kalau 5 Tuhan Pak, ya udah bumi ini berantakan Pak. Berantem orang itu di langit, ya hancurlah kita bumi ini. betul. Ya betul kan Pak? Betul. Tuhan yang satu mengatakan ini ciptaanku loh. Ya bukan. Ciptaanmu yang di sana. Ini ciptaan saya. Berantemlah mereka. Terjadilah perang apa dalam film Mahabharata. Kan gitu. Jadi kita kacir lah. Kita antara iya, pacar kacir. Yang jelasnya nah, ini yang bahaya itu ini. adalah Esa. Satu Tuhan. Tapi tapi ada yang di agamanya tetangga dua yang Esa. 1 Timotius 2 nomor 5. Nah, ada dua yang Esa. Allah Esa, Yesus juga Esa. Bahaya ini. Ada dua Tuhan. bahaya. Tidak Esam itu bang kalau 2. Nah itu dia makanya. Coba baca 1 Timotius 2. Nah, itu malah mereka ada yang mengatakan Esa itu adalah Maha Besar. Iya Esa. Esa itu kan tunggal, nggak ada yang lain, hanya dia saja. Oh Bang Juma. Iya. Aku hadir ke rumah Abang ini cuma mengucapkan aja Bang, semoga Abang sehat selalu sampai akhir zaman ya Bang ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah doanya. Iya, subhanallah. Mulai dari akun lama sampai akun ini Bang, aku selalu mendengarkan ceramah Bang Juma. Istilahnya pengalaman banyak bertambah loh Bang. Alhamdulillah. Yang nggak ditahu sahabat Pais Hasibuan. Iya Bang. Iya. Masya Allah. Salam sama keluarga Bang ya. Iya Pak. Cuman kita ngajar ngajinya Pak, di rumah kita ini Pak. Alhamdulillah, Masya Allah. Ternyata pasukan jihad juga rupanya ya. Allahu Akbar. Udah istilahnya anak-anak udah mencapai 10 orang yang udah bisa Al-Quran Pak. Alhamdulillah. Ditanamkan tauhid kepada mereka tahun, Bang. Pak. Masih umur 7 tahun Pak. Udah bisa baca Quran Pak. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Iya.
Allahu Akbar, Masya Allah. Masih ada Bang mau dibicarakan? Semoga kita selalu pendukung Islam. Boleh kendor, jangan kasih kendor, selalu tegang. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Terutama sama Bang Juma, saya selalu Bang Juma ya Bang. Amin. Ya, amin, amin, amin. Aku ini Bang di pelosok, ini Bang di pelosok, tapi suara abang nyampe ke pelosok. Ini pelosok Riau dan Jambi Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Pelosok itu Bang. Kita mencari hanya ke bukit-bukit lah, kita mencari jaringan untuk menonton Bang Jumen. Masya Allah, Allah. Iya. Jaringan 4G-nya Pak. Cuman berpotong-potong, belum semua menyeluruh jaringan 4G. Itulah untuk menonton live Bang Juma. Sangkil cintanya. Makasih Bang. Salut sama Bang. Kasih Bang ya, salut. Saya salut Bang. Luar biasa Bang. Moderator, banyaknya di bawah minta permintaan. Kita doakan ya, semoga listrik bisa masuk ke sana sampai internet juga ya. Amin Pak, amin Pak, amin Pak. Sini kami Pak, penerangannya masih tenaga surya Pak, tenaga surya Pak. Makanya pilih Bang Juma jadi presiden nanti tahun 2000 berapa ya? Amin, 27. Kalau Bang Juma entah apapun selalu di hati lah itu Pak, selalu di hati. Allah Akbar. Masya Allah. Suara abang ini melengkung-lengkung di mana-mana. Dengarkan HP ya, suara Bang Juma. Dengarkan HP, suara Bang Juma. Dengarkan HP, suara Bang Juma. Melengkung di mana-mana itu. Melengkung. Iya Pak. Iya. Kalau nggak ada di mana-mana. Kalau memang suara Bang Juma nggak bisa tidur. Bang, memang masih ada daerah yang nggak kejangkau listrik ya? Apa Pak? Memang ada daerah yang belum kejangkau listrik. Ini kami ini perbatasan Riau sama Jambi belum ada jangkau listrik Pak. Masuk kabupaten mana itu Mas? Kabupaten Batang Pranap. Ya, masih ada ya. Bisa nanti tengok orang Bapak itu di Google Map, itu kecamatan Batang Pranap. Nah, itulah nggak belum masuk listrik Pak. Yang pedalamannya Pak. Masih suku dalam Pak sebagian. Yang pedalamannya Pak. Masih ortodok di sini Bang, masih ortodok istilahnya, pedalaman masih yang ada belum tahu agama yang apa. Istilahnya kayak orang kubu itu kan belum tahu agama dia. Kadang itulah dipelajari gitu. Yang kubu masih buka-buka celana itu Pak, masih buka baju, belum ada bajunya gitu Pak. Kita di hutan ini Pak, hutan penerangan tenaga surya lah Pak. Kamu itu bohong. Kenapa bohong Pak? Jangan kau bilang orang bohong, dia yang alami apa sih kau? Datang ke sini Pak, kalau mau ditunjukkan, mau ku foto, ku kirim seorang Bapak bisa jadi Pak. Nggak bohong. Saya ini tinggal di Jambi Bang, jadi saya tahu. Di mana Jambinya Bang? Di mana Jambinya? Jambinya ini kami masih di Patoan Bang, Patoan masih pedalaman Bang. Batanghari. Kalau Batanghari Bang udah maju Bang, Batanghari udah maju. Batanghari udah maju itu Bang. Kami ini di Patoannya Bang, Patoan. Perbatasan Riau sama Jambi. Tengok Bapak lah, grup suku anak dalam itu masih orang kubu semua loh Pak. Nggak bohong. Ya semangat ya Bang. Semangat ya terus. Semangat Pak. Malah ada katanya bohong ya datang ke sini lah biar kenal sama kita, nggak apa-apa. Ini kan udah berapa ribu mata memandang, masa berbohong? Berbohong itu dosa. Udah saya tahu Bang. Peranap yang sering banjir itu juga ya Bang ya? Adanya. Iya Bang, Peranap lah kota besarnya Bang. Cuman dari Peranap itu ke sini masuk ke dalam ada lagi 4 jam Bang. Dari Jambi ke dalamnya ini masuk 4 jam. Pertengahan nih Bang, perbatasan Riau Jambi belum ada PLN Bang. Aduh, kelakar kamu gede banget. Oke. Udah, PP hitam kenal lu kenapa sih? Enggak Bang, kalau ke daerah kami belum ada PLN Bang, belum, masih kolot Bang, masih kolot. Ya terus semangat ya Bang. Kalau dengar yang tapi dengarkan diskusi itu digedein suaranya Bang, biar orang mendengarkan edukasi ini ya. Semangat ya. Ya semangat Bang, semangat Bang.
Oke, siapa lagi? Beril ini siapa? Sudah dari tadi kan di sini? Bang Handi. Aduh, Bang Handi. Beril, Bang Beril. Siapa sih ini Beril? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jumbo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Sehat semuanya, insya Allah. Amin amin. Pertanyaannya Bang. Ada sih pertanyaan. Tadi aku mau nunjukin itu yang si RK busuk itu, roti kucluk itu. Bagaimana kelakuan dia ketika muslim masuk di komalnya ya. Jadi kawan-kawan ini aku cuma mau pesan, tidak usahlah ke sana. Ini aku buka ya. Aku buka kamera ini biar aku tunjukin ke kawan-kawan. Ada rekam Besarin host. Iya, tapi panjang ini ya. Sebentar ya. Dia memut mulai awal, begitu kawan tuh ngomong, dia memut saudara kita muslim, dan itu bukan sekali dua kali. Nih. Bentar. Ini ya. Itu foldernya aja namanya Roti Kehidupan tuh. Ini Metatron, oleh psikopat. Nah ini roti kucluk. Ya, saya dekatin nih. Allahnya saja tidak bersuara, lihat. Allah tidak, itu ciptaan. Allah tidak bersuara. Nah kayak dia nggak bersuara, teman-teman. Nah itu kayak gitu. Nah ini level-level di mana orang itu terkena penyakit ain. Nah, dia kena penyakit ain, makanya seperti ini, guys. Nah, ini level-level tingkat-tingkatannya itu kena penyakit ain itu kayak gini nih. Dia kesurupan. Kita saksikan saja kesurupannya, teman-teman. Nah, ya. Dia saja nggak bisa ngomong, guys. Dia saja nggak bisa ngomong. Dia nggak bisa ngomong. Dia nggak bersuara. Ini satu analogi, teman-teman. Dia di mute, coba. Analogi. Kalau Allah tidak memiliki firman dan firman itu adalah yang laki-lakinya itu yang muslim di mute dia. Iya kan nggak kan dia nggak ada di suara mute. kan, yang lakinya di mute sama dia. Tadi ngomong di itu ada ini ya, di awal dia ngomong baru 2 kata di mute di awal. Ini ada 4 menit rekamannya dan sampai akhir di mute-nya itu. Ini dia tidak bersuara. Kalau dia tidak bersuara, bagaimana dia mendengarkan, mengetahui ada sang kholik yang menciptakan segala sesuatu. Kalau Allah itu tidak berfirman, lantas bagaimana manusia itu mengetahui bahwa Allah itulah yang ada dan eksis? Nah, kalau Allah itu menciptakan firman, digeser ya. Bisu. Analogi yang saya buat ini seperti ini. Reaksi aja lah, udah itu cukup. Coba bersuara, saudara. Tes 1 2 3. Nah, dia tidak bersuara. Kenapa? Udah bang. Oke. Udah bang. Nggak ada suara kan? Oke. Lanjut. Kita reaksi aja tuh banyak. Apa sih Allah bersuara? Allah bisu apa sih maksudnya ini? Iya, itu orang-orang yang tidak ini Bang Andi, orang-orang yang tidak punya ilmu. Jadi dia mengasumsikan pencipta alam semesta itu segambar dengan makhluk. Nah, Allah mereka dudukkan sebagai makhluk. Allah tidak pernah dilihat oleh manusia. Jadi dia mencari Allah, mereka mencari Allah. Karena mereka tidak menemukan Allah dalam perspektif pandangan mereka, maka mengatakan Allah itu tak ada. Sedangkan kalau Yesus itu ada. Kenapa? Pernah lahir, pernah ada di bumi. Maka itu ada satu kebanggaan bagi mereka, karena Tuhan mereka itu pernah ada menurutnya. Padahal Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar. Jadi tidak perlu bergeser, tidak perlu datang. Karena mau kemana? Allah itu mau kemana? Dia itu bukan makhluk. Bumi ini makhluk, ciptaan. Alam semesta ini adalah makhluknya, ciptaannya. Nah, sedangkan Allah maha melihat. Untuk apa dia pergi ke sini? Sementara apa yang ada di bumi ini dia sudah lihat, dia sudah tahu.
sesuatu yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain, itu dikarenakan karena dia tidak tahu. Contoh Yesus, ketika dia berpuasa 40 hari lamanya, hari ke-40-nya laparlah dia. Maka dia melihat pohon ara dari jauh. Dia pergi ke sana. Kenapa? Karena dia tidak tahu ini berbuah atau tidak. Sampai di sana buah aranya ternyata pohon aranya tidak berbuah. Nah itu baru bukan Tuhan dan tidak maha mengetahui, tidak maha melihat. Itu tidak cocok jadi Tuhan. Nah, kelemahan Tuhannya dianggap sebagai sebuah kelebihan. Kenapa demikian? Itu tadi, karena mereka yang membackingi adalah iblis. Jadi dia ingin memalingkan, membisikkan kejahatan kepada kalbu manusia, hati manusia, dengan cara seperti itu. Jadi dia ingin mendudukkan Allah Subhanahu wa taala ini itu sama seperti sembahannya. Jadi tolak ukur mereka menilai Allah adalah Tuhan mereka, yaitu bintang timur. Seperti itu Bang Hadi. Jadi mereka mengatakan Yesus itu firman, tapi Yesus tidak pernah mengatakan itu, bahwa dia adalah firman. Yesus penyampai firman, ya betul. Firman itu apa? Di dalam Islam itu disebut dengan kalam atau kalimah. Ada sifat Allah yang melekat pada diri Allah, sifat kalam, sifat berkata-kata. Hasil dari sifat ini kemudian melahirkan kalimah, itulah firman, perkataan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Justru Allah saat ingin menciptakan makhluk, maka Allah memulainya dengan berfirman atau berkata atau berkalimah. Seperti itu Bang Handi. Tapi orang kayak begini susah gitu loh, susah karena orang tulul yang sok pintar itu susah untuk diajarin. Susah. Berbeda dengan orang yang cerdas yang masih butuh minta dirinya, dia sadari dirinya masih mau belajar. Ini sudah tulul merasa pintar. Itu kekurangannya dia. Begitulah iblis. Iblis disuruh sujud menghormat kepada Adam karena kebodohannya dia, tapi lebih pintar, nggak mau bersujud, nerakalah tempatnya. Samalah mereka ini. Berbicara mengenai Allah seakan-akan berbicara mengenai makhluk. Kalau berbicara mengenai makhluk, oke, kamu menang. Karena Tuhanmu makhluk. Tuhan kita Allah SWT bukan makhluk. Jadi Allah tidak bisa didudukkan dengan submateri yang mereka inginkan. Dia dilihat membangkitkan orang mati, apalagi membuat angin ribut menjadi tenang, bla 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 dan segalanya. Itu kekurangan ketuhanannya. Tuhan dia itu dianggap sebagai sebuah kelebihan. Padahal Al-Quran sudah sangat jelas menyatakan kepada kita bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Isa itu semuanya atas mukjizat yang diberikan Allah kepadanya. Itu jelas itu. Tapi mereka kemudian tidak mau mengerti. Yang mereka tahu ya Tuhan umat Islam tak ada. Kenapa? Karena Tuhan umat Islam tidak seperti Tuhannya dia. Turun ke bumi, hidup di bumi, membangkitkan orang mati. Nah itu merupakan kebanggaan. Padahal kalau di Islam itu adalah level manusia yang diberi kedudukan Nabi. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, dalam Al-Quran dikatakan, wa rasulan ila bani Israel anni kadaji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minatin kahayati tairi fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi isnillah. Jadi atas izin Allah, apapun yang Nabi Isa lakukan di tengah-tengah Bani Israel atas izin Allah. Wa uhyil mauta bi isnillah, menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Tapi oknum yang menghidupkan orang mati itu dikiranya itulah Tuhan. Padahal oknum ini melakukan itu bismillah, atas izin Allah. Nah konfirmasinya jelas. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri. Lah, buktinya kau bisa. Oh bukan, itu Bapak yang melakukan, bukan aku. Nah berarti Al-Quran betul. Wahuyil maut bi isnillah. Wa nabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna.
fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Isa kemudian semuanya atas izin Allah. Tak ada yang dilakukan berdasarkan dari dirinya sendiri. Nah sekarang kalau tidak percaya tanya orang Kristen. Apa yang dilakukan oleh Yesus yang kemampuannya itu berasal dari dirinya sendiri? Apa? Bicara bukan dari dirinya. Bermukjizat bukan dari dirinya. Tak ada. Tak ada. Semua berasal dari dia yang telah mengutus dirinya. Itu pengakuannya dia sendiri. Nah, susahnya kita karena kita berdialog dengan makhluk yang bisa berbicara tapi otak tidak berfungsi. Susahnya itu di situ. Makanya saya ke komal-komal oten itu ya hanya untuk menghilangkan penat, menghilangkan kebosanan aja di komal-komal Islam. Kalau saya masuk sesekali di sana. Tapi kalau saya masuk mengharapkan diskusi yang baik, mustahil. Itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang tidak menggunakan akal dalam hal agama. Mereka menggunakan akal dalam hal duniawi. Tapi kalau dalam hal agama, mereka tidak menggunakan itu. Nah, yang terjadi adalah ketika berbicara mengenai Islam, mereka menggunakan akal. Contoh, Hajar Aswad menghapus dosa. Apa buktinya? Ada di dalam hadits sekalian, sekian. Barang siapa yang mencium batu Hajar Aswad, maka dosanya akan diampuni. Maka mereka kan menggunakan akal di situ. Tapi giliran tai sapi dibakar untuk menghapus dosa, mereka nggak mau gunakan akal, nggak mau dia, nggak mau tahu, nggak mau tahu pokoknya. Pokoknya di Islam aja kita gunakan akal. Kalau di agama kita jangan, imani aja. Maka apa yang terjadi? Ya itu tadi, ngotot-ngototan, ngeyel-ngeyelan. Mereka semua pada ngeyel, mereka pada ngotot semua. Begitu juga di komal-komal siapa RK, kemudian si CP, Kiamat, kayak gitu. Coba suruh huruf hijaiyah, suruh baca. Dasar pemahaman Islam terhadap Islam itu lewat Al-Quran. Caranya gimana? Iqra, baca. Kalau mereka sudah bisa baca, masuk ke dalam level kedua. Mereka harus bisa nahwu sharaf. Baru bisa memberikan definisi, pengertian, pemahaman, intisari dari satu ayat dalam Al-Quran atau hadits dalam Islam. Kalau tidak berarti cuma asumsi. Asumsi apa? Asumsi yang bercampur dengan makanannya babi dan duguk. Tak akan ada pernah bisa terjadi dialog yang baik. Akan selalu seperti itu. Tengok aja. Besok hari terjadi debat antara Islam dan Kristen. Baru-baru ini kan kita lihat bagaimana Uni Rifa dengan siapa satu orang yang Muslim di Indadaman, apa yang terjadi? Kacau balau. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan akal. Mereka menilai Islam itu pakai akal, tapi akal-akalan. Tapi giliran sama sekali mereka tidak akan menggunakan dimensi akal. Cuman angan-angan. Hanya itu aja. Ya itulah tampilan mereka, makanya seperti itu Bang Andi. Ya, makanya saya imbau teman-teman Muslim kalau kurang piawai nggak usah naik deh. Iya, mau cari menang nggak akan pernah bisa. Mau mengajarkan mereka tidak akan pernah bisa. Apalagi mau menundukkan argumentasi mereka tidak akan pernah bisa. Itu butuh keahlian, nggak pernah bisa. Butuh keahlian untuk bisa kemudian menjadi pemenang di komal mereka. Dan tidak semua orang tahu tekniknya, tidak semua orang tahu triknya. Bahkan trik yang kita gunakan biasanya itu bahkan mental sama mereka. Kenapa? Karena itu tadi, mereka itu adalah makhluk yang diberi roh, diberi mulut untuk berbicara. Maka apapun bisa keluar dari mulutnya. Jadi kalau setengah-setengah, nggak usah ke sana. Saya dulu masuk menguji komalnya RK, saya masuk. Oh ternyata dia nggak layak diajak diskusi. 1 lawan 1 nggak layak diajak diskusi. Kenapa? Karena saya di-mute, di-kick, disuruh buka data, aku buka data. Tapi dibilang nggak buka data.
Nah, saya menghindari orang licik seperti itu. Yang kedua, menghindari komal yang menghujat Al-Quran, menghujat ayat-ayat Allah. Jangan dikira kita takut, enggak. Karena itu perintah dari Allah langsung. Apabila mereka menghujat ayat-ayat Allah, maka tinggalkan. Si CP, tadinya kupikir bagus, saya naik 2 kali, 3 kali, udah ternyata ini enggak bagus, turun. Gak pernah lagi saya ke sana kan? Karena memang hanya untuk menghujat. Mereka hanya ingin menghina gitu. Kalau saya ceritakan Kristen penyembah bintang timur, di mana bintang timur menurut tradisi Yudaism itu adalah Lucifer, dan Lucifer adalah iblis. Jika itu betul, maka Kristen adalah penyembah iblis. Data ada, bantah. Gak ada juga yang bisa bantah. Hanya histeris saja. Kalau Al-Quran beda. Oh, nggak bisa. Tidak bisa dipahami Al-Quran itu dengan satu pengetahuan saja, terjemah saya nggak bisa. Karena kenapa? Ya, kita harus dong datang kepada Bible sesuai dengan dasar pijakan atau senjata yang digunakan penganutnya. Bagaimana orang Kristen menggunakan Bible sebagai kitabnya? Dengan cara apa? Apa yang dipelajari? Nggak ada. Yang penting bisa baca bahasa Indonesia. Nah, kita datang dengan itu. Nah, sekarang Islam, bagaimana Islam memahami Al-Quran? Oh, harus menggunakan bahasa asli, harus bisa kemudian nahwu saraf, harus bisa i'rab, balaga, mantik dan seterusnya. Nah, apakah mereka sudah punya itu? Belum. Tiba-tiba menjadi orang yang mengaku bisa mempertelin Islam. Lucu. Seperti itu Bang Handi. Pada prinsipnya mereka itu nggak usah bisa membaca, yang penting mengerti gitu prinsip dia. Bagaimana mau mengerti kalau membacanya pun tak bisa? Berbeda dengan kita terhadap Bible-nya, mereka memahaminya dengan hanya membaca. Ya, kita datang dengan metode itu. Nah, mereka ingin pakai metode itu kepada Quran. Oh, nggak bisa dong. Kalam Allah dan perkataan manusia nggak bisa disamakan dong. Gitu Bang Handi. Mbak Nyuma nggak punya Roh Kudus, dia punya katanya. Jadi pintar dia. Roh Kudus apa yang dimaksud? Roh Kudus yang dimaksud ini yang mana dulu? Bintang timur lah. Ya itu roh halus berarti. Gitu Bang Handi. Nah itu ya teman-teman ya. Hindari aja lah itu. Tampilannya itu loh. Tampilannya ke Islam-Islaman, open camp supaya Muslim nyangkut. Itu intinya. Kenapa dia nggak mau pakai salib yang seberatnya 10 kg ya? Kayak si Mikana kan pakai hijab supaya Muslim mampir. Kamu udah mati dia sekarang. Udah nggak laku. Dia lagi nih tampilan ke Islam-Islaman kan. Bus kayak kiai dia tampilannya supaya Muslim naik, kok ada dikira Muslim gitu loh. Jadi memang ini dia menampilkan supaya bisa nipu-nipu gitu loh. Jadi saya sarankan di RK kalau denger nggak usah tampil kayak gitulah. Pakai salib aja yang 10 kilo. Paling patah leher lu patah dalam 1 jam kan gitu. Oke, awas ada tamu disambut. Yap. Ini Beril dari tadi ini tidak bersuara, Beril. Oh, Beril. Kalau bersuara turunin aja ganti yang ada. Aduh. Ya. Sama. Turunkan ya Beril. Pepe hitam, putih. Halo Pepe hitam putih. Ya, halo selamat malam. Kristen Islam. Malam bro. Muslim Kristen Anda? Ya, Kristen. Oh ya, ada mau disampaikan silakan. Ya, RK. Terus? Nggak usah bahas itu, Anda mau diskusi pakai topik apa? Enggak ada sih. Nah terus, ngapain? Minta naik Dia mau ngapain? pengen denger aja. Nah, dibawa aja kalau pengen denger. Kirain mau diskusi Bang. Menurut kamu Pepe, yang menciptakan alam semesta ini siapa? Allah. Itu yang kau sembah siapa?
Allah. Bukan Yesus. Bukan Allah. Oh. Kalau kamu Kristen kok menyembah Allah ya, sembahnya umat Islam kok sama ya? Nah itu saya nggak tahu. Bisa begitu ya? Orang stres. Sama gitu. Kalau Yesus itu manusia atau Tuhan dia? Ya manusia Yesus. Oh berarti bukan Tuhan? Ya bukan lah. Saya bilang Tuhan itu Allah. Unitarian ya, Unitarian. Tapi kalau di Bible bro itu Allah itu nggak ada di Bible itu, adanya di Al-Quran. Gimana dong kalau gitu? Dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu ada Allah? Dari mana kau tahu ada Allah yang menciptakan langit dan bumi? Itu pendeta di gereja itu. Di Bible nggak ada tuh yang kayak gitu. Kamu nggak baca Bible kali. Nanya emang di Bible ada original teks Allah itu? Bible Indonesia kata Allah ada. Kalau Indonesia nggak ada. Ternyata Indonesia memproduksi Bible ya? Iya dong. Jadi Kristen Indonesia beda dengan Kristen Yunani. Ada yang beda, ada yang sama. Bedanya apa? Bedanya apa? Ya bedanya saya nggak tahu, pokoknya beda sih. Ada yang beda. Tapi kebanyakan Kristen Indonesia itu Tuhannya Yesus loh dia itu. Gimana pendapatmu? Kalau saya nggak menyembah Yesus, Tuhan saya Allah Bapa. Terus kalau hari Minggu kamu ibadah di mana? Kalau saya jarang ke gereja hari Minggu. Minta maaf, pasti Kristen nggak nyembah Yesus. Bolos. Ya udahlah kalau begitu. Iya. Tapi bang, abang, tahukah kau bang bahwa di original Bible-mu itu Theos, bukan Allah atau Allah, bukan Allah atau Bapa, Theos. Ya kalau di original teks memang Theos itu artinya ya dewa. Nah ya berarti kau nyembah dewa dong. Enggak, saya nyembah Allah Bapa. Nggak ada itu di Bible-mu. Kalau kau Kristen nggak ada Allah di situ, nggak ada. Theos, dewa Nah, yang perlu ditanya ada. Bunda Rama, ini Kristen apa dia nih? Ini Kristen apaan ini? Nggak paham. Kalau di Bible Indonesia ya memang nggak ada tulisan Theos. Itu kan di original teks. Oh ini umat terjemahan ya. Dia mencuri tapi dia nikmati curiannya. Inilah kalian. Curi kata Allah. Tapi kalian nikmati, curian itu kalian nikmati. Memang rata-rata pencuri gitu dia nikmati curiannya. Sadar nggak kalau itu hasil curian? Sadar nggak bang? Bang. Kita nggak tahu itu dicuri atau gimana sih? Nggak tahu, ini kita Tanya kasih sama tahu. Umar. Kini kisah kasih tahu ya. Original Iya, Bible-mu, kamu asli tahunya Bible-mu dari mana kalau itu dicuri? Ya karena original Bible-mu kan Yunani. Itu Theos artinya dewa. Tiba-tiba diterjemahkan ke dalam Allah, kata Allah. Allah itu ya nama Tuhan kami orang Islam. Ya itu hasil curian. Kau nikmati curianmu, itulah kau. Ya, jadi yang mau disalahin Silakan, itu siapa? Burunda. Iya, jadi kalau saudara menyembah Allah, berarti tinggal selangkah lagi
tinggal beriman kepada Nabi Muhammad, Anda sudah jadi Muslim itu. Anda tidak menyembah Yesus, itu betul, itu sudah benar. Itu ada langkah yang betul, tepat. Karena Yesus itu adalah manusia sama seperti kita. Cuman Yesus itu kan diberi kelebihan sebagai wakil, sebagai duta Allah kepada Bani Israel. Pada posisi itu Anda sudah betul, menyembah kepada Allah itu betul, tidak menyembah kepada Yesus itu betul. Tinggal dilanjutkan lagi, satu langkah lagi, yaitu mengimani utusan Allah yang datang untuk seluruh umat manusia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Anda mengimani Rasulullah, maka Anda telah mengimani Yesus sebagai nabi, mengimani Allah sebagai Tuhan. Kena semuanya. Tapi kalau Anda masih menyembah Allah dan masih mendudukkan kemudian Yesus sebagai Rasul, tetapi tidak menerima Rasulullah, berarti Anda rugi. Rugi satu langkah berarti. Kami umat Islam mengimani tiga-tiganya. Beriman kepada Nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Beriman kepada Tuhan yang mengutusnya, yang kami menyebutnya Allah. Dan juga beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul kepada seluruh umat manusia. Anda tinggal kurang satu berarti. Begitu kawan. Kalau Anda percaya kepada Allah yang datang, kepada yang berfirman kepada para nabi, Anda sudah selangkah itu. Tidak percaya Yesus sebagai Tuhan sebagaimana Kristen kebanyakan, itu Anda sudah betul. Tinggal selangkah, yaitu terima baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul penutup. Nah, kira-kira apa yang menghalangi saudara untuk tidak menerima Rasulullah? Seperti itu bang. Lagi belajar bang. Iya, bagus, alhamdulillah. Saya senang kalau ada saudara Kristen yang belajar tentang Islam. Tapi saya nggak percaya kan Yesus itu Tuhan. Ya, itu artinya. Tapi Anda beriman kalau dia Nabi. Ya, saya percaya dia hanya utusan. Alhamdulillah. Artinya sekiranya Anda hidup di masa Yesus, sejaman dengan Yesus, ya Anda kedudukannya sama seperti wanita Samaria yang diiyakan oleh Yesus. Nah, tapi karena Anda sudah hidup di zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka iman Anda itu tidak sempurna sebelum menerima baginda Rasulullah Muhammad sebagai utusan penutup dan diususkan untuk kepada seluruh umat manusia. Tinggal selangkah lagi bang, Anda akan mendapatkan hidayah seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, mantap bang. Ya udah bunda. Ya, sudah sampai mana pelajaran Islamnya? Lagi nanya-nanya sama teman sih. Soalnya teman saya Islam semua. Masya Allah. Ya kalau Anda bertanya kepada saudara Islam itu bagus. Jangan bertanya kepada sesama Kristen. Karena Kristen itu didoktrin untuk menuduh Rasulullah sebagai nabi yang pedofil, nabi yang suka kawin, nabi yang cabul, dan seterusnya. Itu tuduhan-tuduhan yang memang sering dilontarkan oleh saudara-saudara Kristen, tapi tidak semuanya. Nah, tidak ada data itu, tidak ada data itu. Tuduhan pedofil, tuduhan cabul, semua tuduhan yang dituduhkan oleh orientalis barat terhadap Rasulullah itu nggak ada. Itu nggak ada buktinya, cuman tuduhan saja. Kenapa tuduhan itu baru muncul hari ini? Kenapa nggak dituduh dari sejak Rasulullah ada di tengah-tengah umatnya? Kenapa kemudian umatnya pada saat itu mau beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Karena mereka melihat akhlaknya begitu mulia, tutur katanya begitu indah, tingkah lakunya, perlakuannya begitu luar biasa. Mereka jatuh cinta melihat itu. Sehingga mereka menjadi pengikut tanpa paksaan. Mereka seketika itu menerima beliau. Bukan hanya sekedar sebagai
pemimpin kecil, bahkan mereka memilih Rasulullah sebagai presiden mereka, sebagai raja mereka, dan kerajaannya sampai hari ini masih jaya. Nah itu dia. Andai saja mereka masuk Islam pada saat itu hanya karena takut, hanya karena diintimidasi, hanya karena diperangi, hanya karena takut lapar dan seterusnya, sepeninggal Rasulullah mereka pasti meninggalkan Islam. Tapi faktanya tidak. Justru mereka menjadi pilar keislaman itu, yaitu bangsa Arab. Nah, seperti yang Anda alami orang Kristen, Yesus di Yerusalem. Kalau Kristen ini agama benar, maka tidak akan terputus antara pengikut Yesus yang asli dengan Kristen. Faktanya Yerusalem kosong melompong dengan Kristen. Mereka masih tetap mempercayai Taurat. Mereka masih beriman kepada kitab Tanak. Mereka menyembah kepada yang mereka sebut Allah atau Eloah atau Yehova. Kenapa mereka tidak menyembah Yesus seperti orang-orang Kristen kebanyakan? Ya karena Kristen ini bukan dari sana asalnya. Yesus tidak mengajarkan itu. Berbeda dengan Islam. Islam berasal dari sampai hari ini Arab, ya, semenanjung Arab itu Islam semuanya. Kalaupun ada yang di luar Islam, ya paling Syiah. Ya, itu pun mereka mengaku menyembah kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Hanya kaidah-kaidah ibadah mereka yang berbeda dan kitab yang mereka gunakan juga berbeda dengan kami. Itu aja. Tapi kalau Yesus malah dibuatkan kitab di tengah-tengah Yahudi, namanya kitab Talmud yang khusus ada bagian yang membahas tentang Yesus. Andai kan Kristen ini agama benar, maka pasti sentralnya Yahudi. Nah sekarang pertanyaan, ada tidak orang Yahudi yang datang ke Indonesia mengajarkan Kristen atau mengajarkan Katolik atau Protestan atau Advent atau Pantekosta? Gak ada, semuanya orang dari Barat. Mana keturunan Yesus atau keturunan murid Yesus? Mana? Kenapa tidak mengajarkan sekte-sekte Kristen? Gak ada, Bang. Artinya memang Kristen ini adalah agama yang berdiri sendiri, yang berasal dari pengajaran nabi-nabi palsu. Seperti itu, saudara. Pepe hitam putih, bagaimana? Tercerahkankah hatimu? Ya mudah-mudahan. Amin. Oke, kita ke Jacqueline. Jacqueline, silakan bertanya ya, Bang Pepe Hitam. Kalau belum ada yang belum dipahami, boleh bertanya ke Guru dah. Ya. Oh iya, makasih Bunda. Saya mau nanya ini kepada Bang Juma. Kristen ya, Jacqueline? Saya pengikut Yesus. Ya iyalah, lanjut. Saya tidak makan babi sama dengan Yesus. Saya juga sunat sama kayak Yesus. Iya, Bang. Saya sujud sama Yesus. Mudah-mudahan insya Allah saya mati dikafani juga sama kayak Yesus. Iya. Kok Islam? Ya, saya Islam, Bunda. Islam, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke. Saya Lanjut, Bang, apa yang disampaikan? Saya mau nanya ke Bang Juma. Bang, gini Bang. Kan di Islam itu dilandasi kan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Gini Bang, saya berdosa nggak Bang kalau saya tidak mengimani sepenuhnya hadis-hadis itu Bang? Termasuk yang sahih Bang. Berdosakah ke apa gimana kah? Gini, kalau
yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh Rasulullah, kemudian kita tidak laksanakan, jelas berdosa. Karena apa yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu pasti petunjuk dari Allah. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan Al-Quran kepadamu wahai Nabi Muhammad agar engkau menerangkan kepada manusia. Jadi hadits itu fungsinya menerangkan isi kandungan Al-Quran. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran, karena kita tidak semuanya adalah nabi, tidak semuanya kita ini mendapatkan ilham, maka harus ada penjelas daripada isi Quran. Nah, siapa penjelasnya? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliaulah yang menerangkan, beliaulah yang menguraikan, beliaulah yang kemudian memberikan kesimpulan dan kaidah-kaidah atau aturan-aturan main yang ada di dalam Al-Quran. Sama seperti sholat misalnya. Sholat perintahnya jelas dalam Al-Quran. Inna sholati tanha anil fahsya'i munkar dan seterusnya. Perintahnya itu ada. Tapi bagaimana cara-caranya? Kita nggak tahu. Maka beliau sebagai duta, sebagai rasul, sebagai utusan, beliaulah yang menerangkan. Karena fungsinya memang dia diutus sebagai nabi dan rasul untuk menerangkan kalam Allah. Beliau yang diperintahkan untuk menjelaskan isi Quran. Beliau yang diberi kemudian legalitas, beliau yang diberi ijazah untuk bisa mengajar Al-Quran. Surah An-Nahl ayat 44. Nah, dari sisi aspek ajaran inilah ucapannya, perbuatannya, keputusannya, itulah yang disebut hadits. Nah, kalau kita tidak beriman kepada hadis sahih, ya berarti kita menjadi misi kedatangan daripada Al-Quran. Satu lagi dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada mereka wahai Nabi Muhammad, jika mereka mencintai Allah dan dosa-dosanya ingin diampuni oleh Allah, maka fattabi'uni, ajaklah mereka ikut denganmu, ikutlah denganku. Katakan kepada mereka wahai Nabi Muhammad, ikutlah denganku. Maka Rasulullah mengatakan fattabi'uni, fattabi'uni, ikutlah aku. Artinya kita harus mengikuti Rasulullah ketika kita ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Tidak ada yang kemudian diampuni dosanya oleh Allah kalau tidak mengikuti Rasulullah. Itu dalilnya. Kalau di kitabnya orang Kristen tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, kita juga bisa. Tak ada yang bisa diselamatkan oleh Allah, ya, setelah datangnya Rasulullah Muhammad SAW, kecuali mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu dalil, Bu. Jadi kalau saudara tidak beriman, mungkin di antara hadits yang ada boleh, seperti hadis palsu, hadis maudhu, hadis dhaif, hadis-hadis yang ini boleh. Itulah Bang, saya kan termasuk saya masih awam Bang, makanya saya nonton Bang Juma juga. Ada lain-lain yang saya nonton, ada disebut, ada katanya hadis palsu gitu. Ya, jadi, itu kita tidak beriman ke hadis palsu itu. Hadis palsu itu artinya terputus pemberitaannya. Mungkin isinya bagus, menyenangkan orang, ya, dan itu menjadi buah bibir orang-orang yang membenci Islam, sehingga muncul, wah kalau jelek untuk agamanya dibilang palsu, kalau bagus dibilang sahih. Tidak begitu kaidahnya. Islam itu adalah agama yang hukum-hukumnya itu penuh dan inti muatannya adalah untuk kemaslahatan. Kemaslahatan siapa? Kemaslahatan umat manusia. Yang disebut kemaslahatan berarti tentang kebaikan. Kalau itu bukan kebaikan, maka tertolak. Pasti tertolak dengan sendirinya. Selidik punya selidik ternyata memang betul. Itu hadis palsu. Tertolak dia. Karena Al-Quran itu datang sebagai pembimbing, sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai sirat, jembatan untuk menuju kepada jannah. Maka Al-Quran ini harus betul-betul isinya adalah mutlak kebenaran absolut. Tidak bisa diakal-akali. Iya, silakan Bang.
gini bang, kalau misalnya ada hadis palsu, kenapa masih dibawa-bawa? Mungkin lebih bagus kan itu dibuang aja kan bang. Nggak usah lagi dipakai. Kenapa sampai saat ini masih dibawa-bawa itu hadis-hadis palsu? Nah itulah hebatnya. Di Islam itu kan ada keterangannya. Hadis ini dhaif, hadis ini hasan, hadis ini maudhu, hadis ini sahih dan seterusnya. Ada keterangan-keterangannya. Ada keterangan-keterangan. Kalau dikatakan hadis lemah, itu masih bisa dipakai. Itu masih bisa dipakai. Artinya bukan dipakai dalam hal ibadah atau dalam menentukan sikap kita terhadap Allah, terhadap Rasulullah, tidak. Tapi hal misalnya berbuat baik pada orang yang telah melakukan kesalahan yang fatal terhadap kita, memaafkan atau membersihkan hal-hal yang kotor, entah itu di rumah, itu bisa dipakai karena itu mendatangkan kebaikan. Karena kenapa? Akal kita ini disetting memang untuk mengetahui mana baik, mana yang buruk. Seperti itu adanya. Nah, tapi kalau yang dikatakan maudhu, nah itu nggak boleh dipakai. Karena itu adalah palsu, nggak boleh dijadikan sebagai hujjah. Oh jadi gini bang, walaupun itu bukan perkataan Nabi, tapi kalau dalam hal kebaikan itu bisa dipakai itu. Kalau dalam hal syariat, soalnya gini kan bang, harus saya takutnya itu bukan perkataan Nabi, lalu saya imani gitu, yang takutnya. Kalau dalam hal syariat, hukum-hukum Islam itu harus berdasarkan terhadap kaidah yang ada, rukun-rukunnya jelas. Tapi kalau berdasarkan kehidupan kita sehari-hari, ya walaupun tidak dicontohkan Rasulullah, seperti misalnya ada orang nyebrang jalanan orang tua, ada orang nyebrang daripada digilas mobil panter, tak apa-apa kita membantu. Apakah ada contohnya? Nggak ada. Nggak ada contohnya zaman Rasulullah ada mobil panter, nggak ada. Tapi bisa kita lakukan? Bisa. Bisa. Kenapa tidak? Seperti itu. Jadi kalau hadis lemah itu artinya ada di antara sanadnya ini, isnadnya ini yang mungkin hafalannya lemah, mungkin ditengarai pernah berdusta, atau terputus tidak berkesinambungan hadisnya, atau tidak diriwayatkan oleh perawi yang lain dan seterusnya. Banyak hal. Nah itu dipelajari di dalam ilmu asbabul urut seperti itu, atau ilmu sanad juga bisa. Sedikit Gurunda barangkali saya tambahkan sedikit. Oh iya bang, iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Ibadah itu terbagi dua, ibadah mahdah dan gairul mahdah. Ibadah gairul mahdah itulah yang dibilang Gurunda tadi, tidak perlu menuntut ada. Ibadah mahdah yang memang tuntunannya jelas, harus ikut atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Al-Quran mengatakan begitu. Kedua, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi kalau kita meragukan hadis, Al-Quran mengatakan tidaklah Rasulullah berkata-kata dengan hawa nafsunya, tetapi itu pasti murni dari firman, ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau hadis itu diragukan, bagaimana mau menyangkal wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha? Mau disangkalkan firman itu bahwa Rasulullah tidaklah berkata-kata dengan hawa nafsunya, tetapi melainkan wahyu dari Allah. Itulah hadis sahihah, hadis sahih gitu saudaraku. Jadi jangan sampai mengatakan bahwa biar hadis sahih juga mau diingkari, oh Anda sudah lari dari begini bang, bukan saya nggak percaya, saya percaya, cuman saya terpengaruh oleh itu hadis-hadis palsu. Mungkin itu maksudnya bang, saya nggak percaya kepada hadis palsu, nggak, itu maksudnya. Yang lemah juga saya nggak pakai. Hadis lemah dalam hal akidah tidak boleh. Tapi dalam hal di luar akidah boleh. Kan hadis lemah itu mengajarkan juga kebaikan.
hadis lemah tidak boleh digunakan dalam hal akidah, titik. Tapi dalam hal dalam hal hablum minan nas, bagaimana menjaga alam, misalnya hulbul watani minal iman, kebersihan itu bagian daripada iman, pakai saja walaupun sanadnya tidak jelas karena itu hadis lemah. Tapi kebersihan adalah bagian dari iman, itu adalah sesuatu yang baik bagi kita. Kenapa kita tidak pakai? Selama tidak mengganggu akidah. Ya, seperti itu sudah saya tambahkan. Cukup sedikit. ya masalah hadis. Iya, makasih pada Bang Juma. Mungkin saya takut dibilang dosa. Saya pertimbangkan juga di situ. Anda sekarang punya kitab apa? Kitab ada Al-Quran, Bang. Oh, ada Muslim. Iya. Oh, Muslim. Sekirain apa? Sorry. Iya, makasih semua Bang Juma. Makasih. Lalu Bang Handi, saya ngefans banget kedua apologet ini. Bang Handi itu tegas, itu gaya bicara. Iya, makasih penjelasannya Bang. Ya, makasih kembali. Ya, semua makasih banyak. Lanjut. Ya, izin sedikit Bang Handi. Ya Bang Syok. Iya, jadi yang tadi itu yang disampaikan sama Bang Juma dan Pak Dokter, ya misalnya nih hadisnya kan sering kita lihat ya, atau kita dengar an-nadzafatu minal iman, ya kan? Nah itu ada sebenarnya di hadis arba'in, ada di kitab arba'in ya, ada, tetapi ada sebagian ulama itu menyelidiki tidak ininya apa perawinya. Nah itu sebenarnya masuk kategori yang lemah, tetapi karena dia memang masih ada manfaatnya ya, itu. Jadi itu tidak dibuang Bang. Jangan Abang pikir walaupun hadisnya ditolak mardud, itu tetap di dalam kitabnya ditulis gitu, tetapi kan kita yang membaca, menyikapinya, melihat berdasarkan apa yang diajarkan oleh ulama. Kalau misalnya kita bukan nyantri gitu ya, oh ini hadisnya tingkatannya seperti ini gitu, nah kita belajar dari guru lah biar tidak tersesat, begitu Bang. Jadi nggak ada masalah kita mengimani itu, tetapi lihat mana yang memang sahihnya, tingkatannya, nah itu seperti itu gitu. Jadi saya aja dulu misalnya nih an-nadzafatu minal iman itu contoh tuh, saya yakin itu hadis, saya yakin sekali ada di kitab arba'in itu, tetapi ada ulama yang menyanggahnya yang lain gitu, ya kan, seperti itu Bang. Kemudian gini Bang Handi, Dikit lagi, satu lagi. Enggak, tadi saya bentar Bang. Tadi saya pikir Abang ini ingkar sunnah, rupanya mungkin masalah itu aja, mungkin ketidakpahaman, rupanya tidak. Bang Juma, Bang Handi, ada Purahma juga, sehat selalu. Saya izin turun, mungkin biar ada ruang untuk teman-teman kita yang non muslim. Ya udah lama nggak connect dengan Bu Rahma ini, pengennya ke Jum. Ya Bang, Pak Dokter juga. Ya Bang. Gini satu lagi. Saya izin pamit ya, Bang Andi ya. Iya Bang Cok. Bang Juma, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini kan, silakan Jacqueline, saya kan apalagi? sering masuk ke kemalnya ke sebelah itu Kristen. Kan mereka selalu bahas hadis kita itu. Jadi ada hadis-hadis kok bisa saya nggak percaya seutuhnya apa yang diomongin hadis itu. Tunggu dulu Dinda. Iya, jadi lanjut. Makanya di situ saya, kenapa kok ada hadis ngomong begini kan, saya maklum saya masih awam, belum. Iya, saya paham. Kiamat itu selalu mengambil hadis waktu Rasulullah mencium mulutnya Hasan, cucunya Al-Hasan. Nah, Al-Hasan dia tidak tahu siapa. Al-Hasan itu dia tidak tahu siapa.
Itu Hasan dan Husain itu anaknya Fatimah, anaknya Ali, cucunya Rasulullah. Kiamat membawa diangsangkannya Al Hasan itu dan Husain itu orang lain. Itu perlu dipahami. Jadi kalau misalnya dia potong, contoh saja poligami 2, 3, 4 itu dibawakan oleh siapa nih? Siapa namanya itu? Dia tidak baca Allah ta'dilu fawahida, dia potong di situ. Jadi kalau memang tidak matang dalam hal hadis Quran, tidak perlu naik berdebat di Komal Kristen Dindaku. Pasti Anda babak belur. Kenapa? Dia potong-potong. Nah, disuruh menerangkan juga sanadnya siapa, perawinya siapa, asbabul wurudnya siapa, berapa orang meriwayatkan, hadis sahih, hasan, hadis ahad, mutawatir atau apa. Dia tidak tahu. Jadi hanya kita bikin persoalan saja, lebih baik jangan naik. Karena kita mau membenarkan juga tidak punya kemampuan, karena hadis itu juga memang butuh banyak ilmu gitu Dindaku ya. Jadi subhat iya, lebih baik saya nggak pernah naik sih Bang, cuma nyimak aja di bawah. Oh, itu memang sengaja itu untuk membodohi umat Islam, tapi umat Islam tidak bodoh kok. Dia potong-potong itu. Dia potong-potong hadis di Al Hasan, titik. Cucunya Rasulullah itu, cucunya Rasulullah. Tahu enggak Rasulullah waktu melihat cucunya itu yang kedua dia menangis. Apa? 2 orang. Dia menangis. Kenapa dia menangis? Dia sudah lihat bahwa nanti akan mati dalam keadaan jihad fisabilillah. Jadi yang begitu-begitu tidak mungkin orang yang bisa terima, karena dia tidak tahu yang begitu-begitu gitu Indaku ya. Dia tidak tahu apalagi Malik ya Malaki kiamat gitu. Silakan. Udah paham ya Bang ya, Jacqueline? Oke, makasih Bang, doain saya semoga iman yang saya dijaga selalu kuat Bang. Amin. Oke, kita sapa dulu detektif dan Yudim semuanya. Ya Bang. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yadim 317, selamat malam. Assalamualaikum. Yadim, kok tidur? Detektif, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya ini mau bertanya sama Bang Juma nih. Tadi kan ini tentang si RK tadi nih. Aku kan nonton dia nih sampai habis nih Kak ya, Ibu ya. Jadi gini, tadi ada orang yang naik sama dia, terus bilangin kenapa nggak ini aja sama Bang Zuma gitu kan. Tapi saya memang lupa tadi ini untuk apa namanya rekam layarnya. Jadi gini dibilangnya, Zuma itu pernah, mungkin karena Bang Zuma dulu aku nggak tahu itu editan atau enggak ya, memang diputarin suaranya. Udahlah Bang, udah dipanggil oleh ulama Bang untuk kalimat 2 syahadat katanya. Jadi saya udah Bang, jangan bawa cerita-cerita itu ke RK. Nggak penting dia itu. Sama saya aja dulu diskusi baru lawan Gurunda. Tanya dia sama saya. Oke, jadi makanya semuanya RK nggak penting. Jadi Bang detektif, silakan. Nggak usah bahas itu ya, bahas yang lain. Nggak bahas itu. Jadi gini. Oke. Boleh nggak seorang Kristen itu memakai alat apa ini, pakaian-pakaian Islam dalam tampilan apapun ceritanya? Ya mereka memang suka nyamar-nyamar Bang, ajaran Paulus tuh.
aku nggak bilang dia nyamar, aku nggak bahas yang lain, aku cuma bertanya itu aja sih. Boleh nggak seorang Kristen itu memakai pakaian orang Muslim gitu? Ya faktanya mereka pakai kok. Tahu nggak si Bikana itu, si Lia itu pakai jilbab. Kalau di dalam Bible mereka itu lama bukan jilbab, itu jilbab itu orang Islam. Tapi kan dia nyamar-nyamar ajaran Paulus, Bang. Paulus itu kalau di tengah-tengah orang Yahudi, dia berlagak, dia patuh dengan hukum-hukum Yahudi. Tapi kalau di tengah-tengah di luar orang Yahudi, dia kafir. Gitu, nyamar-nyamar mereka itu, Bang, untuk menarik simpati orang-orang Islam. Iya ya. Jadi sebenarnya nggak boleh sih, tapi ya namanya. Itu makanya aku pertanyakan, Kak, karena memang sering aku jumpa kayak gitu kan. Jadi nyamar dia. Jadi kalau aku kan namanya kerja di lapangan ini sering-sering ketemu kayak gitu, makanya kadang aku berpikir kan ini boleh ditegur nggak sih ini gitu kan? Tegur aja, Bang. Mana coba gini, tegurnya gini. Coba mana perintah di biblosmu itu kau diperintah pakai jilbab, mana? Tanya gitu. Kecuali kalau itu ortodoks ya, kan dia bukan jilbab itu, cuma dia kerudungi kepalanya sama si siapa ya, sarapan pagi tuh yang ortodoks itu. Mereka tuh cuma tutup kepala, tudung kepala. Ada memang di Bibelnya tudungi kepalamu, tapi bukan jilbab. Jilbab itu kan menutup aurat kita perempuan. Iya, betul. Kalau itu nggak ada perintahnya di biblosnya. Iya, makanya itu kan. Malah kalau aku sering ketemu gitu sih, Bu. Makanya kadang aku takut juga sih negurnya. Nanti dipikir kita kayak mana? Tegur aja. Kau itu kenapa nyontoh-nyontoh orang Islam? Mana perintahmu kau disuruh pakai jilbab begitu? Kalau jilbab ya. Oke, Bang, ya udah ya. Oke, Bu. Itu aja. Ya. Oke, Bang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yudim 317, selamat malam. Assalamualaikum. Yudim, kau sudah tidur? Turun. Saya turunkan ya, detektif. Oke. Terima kasih, Bang. Siapa lagi? Kristen yang naik yuk. Di siapa nih, Palkom? Gimana Pak Dokter? Sehat walafiat? Alhamdulillah, saya di Makassar ini ada tugas. Oh, di Makassar, Ki. Ketemu sama Ki Gurunda. Apa namanya? Tugas. Oh, tugas, Ki. Iya. Tugas. Bagaimana caranya ketemu bosku ini? Dia sibuk dong itu, kamu senda lonceng perumahannya. Itulah saya bilang. Aduh. Saya di rumah kegiatan dinas. Oh, iya. Terbatas juga itu pergerakan kantak kalau dinas kan. Ada jadwal-jadwal. Itu sudah terjadwal. Tapi sebenarnya seandainya ada waktu saya mau ketemu bosku ini, komandanku Gurunda nyimak. WA maki dokter. Di Goa atau di mana sekarang? Di Makassar atau di Goa? Di Makassar, Ki, dia sibuk urus ini. Ada ininya. Perumahannya mau launching lagi, dia mau ini lagi, dokter. WA maki. Saya di Antang ini. Oh, di Antang, Ki. Dekat aja tuh ke rumahnya beliau di Sudiang. Di rumahnya anakku. Oh, ada rumahnya anak tadi Makassar. Iya. Oh, Masya Allah. Ya, dokter. Mungkin Gurunda lagi jauh dari perangkat. Kita sapa dulu ya, Samsul. Selamat malam. Assalamualaikum. Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muslim, silakan Bang, apa yang disampaikan? Teman cuma mau dengar aja lah biar tambah ilmu sama Bang Zuma. Salam kenal. Ya Bang. Oke Bang, cuma dengar ya. Bila boleh nyimak di bawah aja Bang ya. Oke. Terima kasih semua. Iya Bang.
Ya Bang, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke ini ya Dim, kau tidur ya Dim. Bang Hang, Bang Heng, Bang apa sih? RW, Bang Heng RW. Apa sih namanya? Bang Heng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam Indonesia, salam satu Tuhan. Semangat terus, semangat terus. Tuhan. Ya pagi semangat terus. Bantai terus. Iya, Bang. Tenoten ini sudah. Apa yang disampaikan Bang? Bukan Oten tawa. Yadim Oten. Oteng. Yadim. Ih, turun nih kasih nah. Oke, siapa nih lagi? Hakan Yakin. Allahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan tadi udah naik ya Bang ya? Belum, Bun. Wow, belum ya. Aku salah. Lanjut. Halo. Apa Bang? Silakan lanjut. Kira enggak kedengaran? Kedengaran. Lanjut. Ya. Kirim salam untuk Bang Juma dan kawan-kawan. Saya dari Kalimantan Barat. Ya, mudah-mudahan ya semuanya sehat ya untuk Bang Juma, Bunda, Bang Handi. Ya Bang. Terima kasih. Ustaz Sugi, sehat selalu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.